Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saadatul Septi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Langsung saja kita simak videonya. Satu, Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan, jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberikan kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang dipromosikan. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Menanyakan secara langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Jawaban yang tepat adalah C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang berupaya untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan sehingga mengabaikan rasa ingin tahu agar kerahasiaan dokumen tetap terjaga. Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya pada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. 2. Jika Anda menjadi Andang, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditetapkan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Jawaban yang tepat adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditetapkan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang objektif dalam melihat hasil pekerjaan seseorang berdasarkan target yang telah ditetapkan. 3. Jika Anda menjadi Andang, tindakan Anda dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. B. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. D. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Jawaban yang tepat adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang bertanggung jawab dan sadarkan kewajiban tersebut secara terbuka untuk mengingatkan kembali pernyataan yang telah dibuat serta secara persuasif untuk berperilaku konsisten dengan fakta integritas sesuai dengan kesepakatan. 4. Seorang teman sekelompok, saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok. Saya akan A. Memberikan tugas yang mampu dia kerjakan. B. Tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain. C. Membantu menyelesaikan tugasnya. D. Menunda memberi tugas sampai dia mampu. Jawaban yang tepat adalah A. Memberi tugas yang mampu dia kerjakan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap untuk memahami situasi yang sedang dihadapi oleh rekan kerja sehingga dapat menunjukkan hubungan yang baik sebagai bentuk interaksi sosial yang baik dalam lingkungan kerja. 5. Ketika proyek kerja yang saya pimpin tidak memberikan hasil optimal, gara-gara ada satu anak buah saya
yang melakukan kesalahan, maka A. Saya tidak dapat dipersalahkan. B. Itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. C. Bagaimanapun juga, sebagai pimpinan proyek, saya pun turut bertanggung jawab. D. Hal itu menjadi kekeliruan anak buah saya semata. Jawaban yang tepat adalah C. Bagaimanapun juga, sebagai pimpinan proyek, saya pun turut bertanggung jawab. Pembahasan untuk soal tersebut adalah berani mengambil sikap untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam sebuah tim, sehingga menanggung kesalahan yang dilakukan oleh tim. 6. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi perselisihan pendapat. A. Hal ini merupakan suatu yang biasa terjadi pada kehidupan seseorang. B. Sebenarnya tidak perlu terjadi perselisihan karena masing-masing individu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. C. Seharusnya kita menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. D. Biarkan saja perselisihan pendapat terjadi, toh itu tidak merugikan. Jawaban yang tepat adalah C. Seharusnya kita menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Pembahasan dari soal tersebut adalah perselisihan pendapat menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam kerjasama. Oleh karena itu, sikap untuk menghargai pendapat sangat diperlukan sebagai solusi untuk saling mendengarkan satu sama lain, sehingga tidak terulang hal yang serupa. 7. Ketika saya mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan pada kepala kantor, saya akan A. Berusaha meminta sampai dimaafkan maaf lagi. B. Bimbang apakah meminta lagi itu perlu maaf. C. Berusaha meminta berharap dimaafkan maaf lagi. D. Meminta bantuan menjadi penengah orang lain. Jawaban yang tepat adalah D. Meminta bantuan menjadi penengah orang lain. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang berupaya untuk mempersuasi dalam berkomunikasi dengan melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan. 8. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya. Sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu. B. Mencari penyebar isu dan melawannya. C. Menerangkan keadaan yang sesungguhnya. D. Menceritakan kepada teman dekat. Jawaban yang tepat adalah C. Menerangkan keadaan yang sesungguhnya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang terbuka dalam menyampaikan informasi berdasarkan data yang lengkap, terbuka, dan sesuai dengan hasil pengamatan tanpa adanya rekayasa, serta tidak mudah terbawa emosi. 9. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Maka saya akan A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. D. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Jawaban yang tepat adalah D. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang terbuka dan mampu menyampaikan kritik dengan komunikasi secara asertif, dengan topik yang sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh pihak lain. 10. Saya mampu mencapai prestasi terbaik dalam hidup. A. Percaya diri tidak ditentukan oleh prestasi. B. Prestasi yang baik akan meningkatkan motivasi seseorang. C. Walau tidak berprestasi, orang tetap percaya diri. D. Orang akan menghargai seseorang yang punya prestasi. Jawaban yang tepat adalah B. Prestasi yang baik akan meningkatkan motivasi seseorang. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang percaya diri bahwa prestasi dapat menjadi upaya untuk meningkatkan motivasi seseorang karena menunjukkan kualitas kompetensi seseorang. 11. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, saya akan A. Mengalahkan pesaing dengan meningkatkan diri. B. Ikut hanya kalau ada kemungkinan menang. C. Berusaha keras mengalahkan pesaing dengan mencari kelemahan mereka. D. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Jawaban yang tepat adalah A. Mengalahkan pesaing dengan meningkatkan diri. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang berani menetapkan target
karena tidak takut dengan persaingan dan berambisi positif untuk meningkatkan diri. 12. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan A. Minta bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain dengan sukses melaksanakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Jawaban yang tepat adalah B. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang selalu menetapkan target yang terbaik dengan mengupayakan untuk mempelajari jenis kegiatan saat merencanakannya. 13. Saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan nusa dan bangsa Indonesia. A. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. B. Ketika saya menjadi orang birokrat tingkat atas. C. Ketika saya menjabat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, baik tingkat pusat maupun daerah. D. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan syarat didukung oleh pemerintah. Jawaban yang tepat adalah A. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu berkontribusi dan berkarya tanpa melihat jabatan dan status sosial. 14. Untuk menjaga agar keselamatan kerja terjamin, tentu banyak hal yang harus disiapkan oleh banyak proyek. Menurut saya, A. Semua pekerja harus mengenakan topi pengaman, sarung tangan, dan alat lain yang mendukung kelancaran proyek. B. Mempersiapkan P3K sebagai antisipasi bila terjadi kecelakaan. C. Memperbarui semua alat berat dan ringan sebagai jaminan kekokohan alat tersebut. D. Developer menandatangani perjanjian dengan pekerja tentang keselamatan kerja serta asuransi jiwa pekerja. Jawaban yang tepat adalah A. Semua pekerja harus mengenakan topi pengaman, sarung tangan, dan alat lain yang mendukung kelancaran proyek. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu memberikan standar pelayanan yang terbaik, serta mampu membuat kebijakan yang selaras. 15. Di kampung saya akhir-akhir ini, banyak warga yang kemalingan. Usul saya, agar lingkungan dapat berjalan aman dan terkendali, sebaiknya A. Semua warga dilatih bela diri sebagai persiapan mengamankan kampung. B. Menambah jumlah lampu-lampu jalan yang dapat menjadikan kampung lebih terjamin. C. Mempersiapkan alat-alat kode keamanan seperti kentongan, beduk, dan semacamnya. D. Mengadakan siskampling, rutin melakukan pendataan ulang warga kampung, dan koordinasi tetap ke polsek terdekat. Jawaban yang tepat adalah D. Mengadakan siskampling rutin, melakukan pendataan ulang warga kampung, dan koordinasi tetap ke polsek terdekat. Pembahasan untuk soal tersebut adalah mampu memahami isu tersebut dan memberikan solusi yang tepat. 16. Ada peluang untuk mengambil pendidikan formal lanjutan dengan fasilitas beasiswa yang diperebutkan secara kompetisi, maka A. Saya mencoba mengambil dengan mengikuti kompetisi. B. Saya mempersiapkan secara sungguh-sungguh untuk mengikuti kompetisi. C. Saya menggunakan peluang berdasarkan kemampuan. D. Saya merasa sudah cukup sehingga tidak perlu ikut kompetisi. Jawaban yang tepat adalah A. Saya mencoba mengambil dengan mengikuti kompetisi. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu berkompetisi dan memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri dengan ikut program beasiswa. 17. Saya mengikuti berbagai kursus selain sekolah formal agar bisa tampil percaya diri di hadapan orang lain. Alasannya, A. Perasaan rendah diri tidak selalu negatif. B. Setiap orang pasti mempunyai perasaan positif atau negatif ketika berhadapan dengan orang lain. C. Perasaan rendah diri terhadap orang lain kadang diperlukan untuk membangun kepercayaan diri. D. Perasaan rendah diri muncul pada suatu kesempatan tidak perlu dirisaukan. Jawaban yang tepat adalah A. Perasaan rendah diri tidak selalu negatif. Pembahasan untuk soal tersebut adalah mampu mengidentifikasi kekurangan diri, sehingga dari kekurangan tersebut Anda berupaya menunjangnya melalui pengembangan diri. 18. Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses.
Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka, sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. D. Mencari mentor agar prestasi saya menjadi naik. Jawaban yang tepat adalah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Pembahasan dari soal tersebut adalah memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri. 19. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah A. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. B. Menjaga stabilitas organisasi dengan sebisa mungkin menghindari perubahan. C. Organisasi harus menjadi learning organization. D. Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Jawaban yang tepat adalah D. Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sangat mampu dan terbiasa atas perubahan tersebut. 20. Salah seorang rekan kerja mendapat promosi sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah A. Menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi rekan tersebut. B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. C. Menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut. D. Tetap bekerja seperti biasa. Jawaban yang tepat adalah B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Pembahasan untuk soal tersebut adalah mampu memahami situasi tersebut dan dijadikan sebagai semangat untuk mengubah kinerja Anda. 21. Dari sekian banyak pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. B. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. C. Mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan marah-marah. D. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Jawaban yang tepat adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu mengerjakan tugas dan menerima tugas tersebut dengan senang hati serta semangat. 22. Orang tua salah seorang anak didik tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Saya akan A. Berpendapat orang tua mempunyai hak untuk mengatur acaranya. B. Meminta orang tua untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. C. Memberikan ijazah itu pada anak didik saya secara langsung. D. Memahami bahwa seringkali terjadi acara yang bersamaan waktu. Jawaban yang tepat adalah B. Meminta orang tua untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. Pembahasan untuk soal tersebut adalah mampu memberikan solusi yang tepat dengan cara memberikan pertimbangan yang akurat. 23. Dalam proses pengambilan keputusan, saya A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan. C. Menciptakan suasana agar orang berani mengungkapkan pendapatnya. D. Mempercayakan keputusan kepada kelompok. Jawaban yang tepat adalah D. Mempercayakan keputusan kepada kelompok. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sangat mampu mengakomodir serta menjadikan kelompok kompak dalam mengambil keputusan. 24. Saya akan ke toko untuk membeli kaos. Sesamanya di toko, saya bertemu dengan teman yang mengajak makan bersama di restoran siap saji. Saya akan A. Membeli kaos meskipun tergiur ajakannya. B. Membeli kaos sesuai tujuan semula.
C. Menyetujui ajakannya demi menjaga hubungan. D. Membeli kaos dulu baru makan. Jawaban yang tepat adalah D. Membeli kaos dulu baru makan. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menyeimbangkan antara tujuan dan kepentingan lain. 25. Jika saya bepergian dengan bis kota, maka A. Saya selalu mengajak bicara orang yang duduk di samping saya. B. Saya takut mengajak bicara orang yang duduk di samping saya. C. Saya ingin orang yang duduk di samping saya mengajak saya berbicara. D. Saya tak mau mengajak bicara karena itu bukan urusan saya. Jawaban yang tepat adalah A. Saya selalu mengajak bicara orang yang duduk di samping saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dalam situasi informal sehingga dapat membangun hubungan antar personal dengan akrab.